Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Baitullah selalu menjadi tujuan para muslim untuk berkunjung ke rumah Allah. Kali ini kita akan mengundang Ustadz Fadlan yang berprofesi sebagai tour leader umroh dan haji. Beliau berpengalaman dalam mendampingi para jamaah. Ustadz Fadlan pun bercerita tentang kisahnya membawa seseorang jamaah yang berprofesi sebagai mucikari dan memiliki pengalaman spiritual serta supranatural lainnya selama di Tanah Suci. Kejadiannya itu tahun 2007 ya, waktu saya haji pertama kali. Kita pikir haji begitu aja gitu kan. Ternyata banyak hal unik, banyak hal yang luar biasa gitu ya. Banyak hal yang Masya Allah, kalau kita ingat-ingat, ini semua nggak akan bisa terjadi kecuali dengan kekuasaan Allah, kayak gitu. Seperti apa kisahnya? Mari saksikan kisahnya hanya di Cerita Untung. Kejadian horor di Tanah Suci. Wah, gimana tuh? Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Apa kabar? Kembali lagi di Cerita Untung. Sebelum teman-teman ngerasa, masa bisa kejadian kayak gitu? Di Tanah Suci kok kayak gitu? Subscribe dulu aja mendingan. Nah, teman-teman, terutama untuk para muslim, tentunya juga kalau sekarang ini banyak yang sudah pernah menjalankan ibadah umroh atau haji. Untuk yang belum, kita doakan mudah-mudahan cepat juga menyusul. Kita akan dengar kisah-kisah yang sangat luar biasa dalam penyelenggaraan umroh atau juga mungkin haji. Beliau seorang ustadz yang sehari-hari menjadi salah satu pembimbing umroh. Dan ternyata jamaahnya macam-macam. Banyak keunikan, bahkan ada yang horor dan juga mungkin kalau kita dengar, wah serem banget ya. Langsung aja kita ketemu dengan Ustadz Fadlan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat Ustadz. Alhamdulillah. Ini kelihatannya Ustadz Fadlan ini masih muda nih usianya nih, tapi sudah membimbing kira-kira berapa orang? Ya kalau di total mungkin ya 100-200 lebih lah. Nah Ustadz dari tahun berapa? Dari tahun 2011. 2011? Iya. Udah lama juga ya, dari hampir udah lebih 10 tahun ya? Sudah lebih 12 tahun ya, Masya Allah. Ustadz, awal mulanya kenapa tertarik jadi mutawif gimana Ustadz? Jadi ceritanya Alhamdulillah kebetulan orang tua saya ya. Beliau ini kan alumnus dari Universitas Islam Madinah dan dipercaya oleh pertama mungkin yang memberikan ide untuk membawa jamaah haji dan umroh itu tetangga, kerabat, keluarga. Awal-awal bawa tetangga, bawa keluarga, kemudian setelah dirasa wah ini kayaknya harus ada wadahnya, almarhum orang tua saya buat KBHU namanya, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Jadi ya itu untuk memfasilitasi jamaah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh pada saat itu. Nah, kemudian saya kuliah kan di Universitas Indonesia waktu itu ya, jurusan sastra Arab. Nah, kemudian udah di setting untuk sebagai penerus ya. Kemudian 2007 daftar haji waktu itu. Waktu itu belum ngantri kayak sekarang ya Mas ya. Daftarnya tahun 2006, 2007 berangkat, masih bisa waktu itu. Jadi cuma setahun ngantrinya, setahun. Kemudian pas lagi kuliah tuh berangkatnya 2007, waktu itu umur mungkin masih belasan ya, belum nyampe 20, masih 19 tahun lah. Nah itu berangkat pertama kali ya memang ya karena masih muda ya Mas ya, jadi feel-nya tuh belum kayak, ya sama seperti anak muda pada umumnya lah. Itu belum ada rasa kayaknya enak balik lagi gitu ya. Nah cuma setelah di sana kan ketika haji reguler itu kan 40 hari. Itu banyak sekali ya cerita, banyak sekali pengalaman yang saya dapat gitu kan. Nah itu di situ akhirnya timbul motivasi supaya saya mungkin nanti ke depannya udahlah ini yang sesuai passion aja gitu. Jadi ada passion di diri saya untuk membimbing ibadah haji dan umroh. Alhamdulillah setelah lulus dari kuliah itu tahun 2011 pertama kali berangkat untuk bimbing itu 2011. Sampai alhamdulillah sampai sekarang. Gitu. Alhamdulillah. Iya. Nah, ini saya dengar ada cerita yang agak unik ya. Saat ini pernah membawa jamaah mucikari. Iya. Dan ada kejadian-kejadian unik. Iya. Ini kayak gimana kisahnya, Ustaz? Ya, ini kejadiannya itu tahun 2007 ya, waktu saya haji pertama kali. Kita pikir haji begitu aja gitu kan. Ternyata banyak hal unik, banyak hal yang luar biasa gitu ya. Banyak hal yang Masya Allah, kalau kita ingat-ingat, ini semua nggak akan bisa terjadi kecuali dengan kekuasaan Allah, kayak gitu. Jadi ketika itu tahun 2007, sebenarnya saya belum tahu nih ya riwayat jamaah yang
saat itu saya sama orang tua saya pergi itu rombongannya seperti apa saya belum tahu. Nah, karena juga waktu itu kan manasik ya ikut manasik, tapi saya hanya beberapa kali karena memang harus kuliah kan waktu itu nggak bisa izin gitu ya. Kemudian pas tiba di hari H keberangkatan, berangkat sampai di Makkah ya. Di Makkah ini jemaah kok agak aneh gitu ya. Satu orang ya, perempuan gitu ya. Kenapa setiap ada kita berangkat kemana, kita jalan kemana, selalu yang dicari kamar mandi. Sampai pernah kejadian dia udah pipis nih mas. Kemudian kita berangkat di rest area, berhenti kan, pipis lagi dia, jalan lagi kan. Nah pas jalan ngompol. Udah ke toilet, jalan ngompol lagi? Iya, nah terus saya tanya ke orangnya, ibu ini punya penyakit gula? Gitu kan. Enggak mas, gitu. Sehat bu, sehat. Memang riwayat kesehatannya kan dicek dulu. Kalau yang punya penyakit gula kan ya memang ada dokter di kloter itu ada dokternya kan, pasti inilah dikasih treatment yang berbeda gitu. Enggak, dia sehat gitu. Kemudian setiap kita kemana pasti selalu buang air kecil gitu. Jadi aneh gitu ya. Saya tanya ke orang tua saya, Babeh ya manggilnya kan, orang Betawi. Beh, itu dia kenapa? Kok tiap ini kencing gitu ke kamar mandi, kemudian sampai pernah ngompol gitu ya. Kenapa itu? Sakit ya, Be ya? Enggak, dia nggak sakit gitu. Nggak sakit. Terus dia kenapa bisa seperti itu gitu? Orang tua saya cerita, tapi ini rahasia waktu itu dia bilang ya. Ya nanti kalau udah ini baru boleh diceritain, ngomongnya gitu, udah selesai pelaksanaan ibadah haji gitu ya. Jadi dia dulu masa lalunya seperti itu. Jadi pernah bekerja di sebuah tempat prostitusi di daerah Jakarta Utara. Nah di situ dia punya rumah bordir gitu ya, rumah bordil ya. Dia jadi maminya, jadi sering ya itu punya gitu dah. Nah itu berangkat hajinya pakai uang itu, kayak gitu, nabung. Itu saya dengar, jadi orang tua saya kan manasik dan dia terlalu hadir itu manasik, tobat gitu ya. Nah saat itu dia nyatakan memang ke orang tua saya udah berhenti, udah nggak lagi kayak begitu gitu. Ya mungkin ketika di sana itu salah satu yang Allah kasih ujiannya buat dia atas masa lalunya mungkin ya. Untuk menggugurkan dosa-dosanya. Jadi itu Mas ya Allah. Di mana-mana Mas itu. Sampai ketika lagi hajian aja ngompol kan ribet ya. Kita kan lagi pakai ihram gitu kan. Baju juga nggak bawa banyak begitu kan ketika di Arafah gitu ya. Akhirnya dicuci tuh bajunya, pakai lagi sama dia begitu. Ya itu ujian untuk dia seperti itu. Rembes aja gitu? Iya begitu aja. Dia tuh nggak bisa nahan? Nggak bisa nahan. Saya tanya, dulu waktu di Indonesia begitu? Enggak. Baru sampai sini aja begitu gitu. Jadi aneh. Jadi memang kayak ya wallahu alam ya, mungkin Allah kasih cobaan buat dia seperti itu. Karena mungkin masa lalunya ya mungkin. Nah ketika ketika udah selesai pulang ke tanah air, gak lama orangnya meninggal. Nah ini yang paling bagus seperti ini Mas. Jadi selesai bertaubat, selesai dicuci semua kesalahannya oleh Allah, pulang dah dalam keadaan bersih gitu. Oh iya. Haji lagi tuh ya? Haji, betul. Haji waktu itu. Dan alhamdulillah walaupun sering ke toilet gitu ya, ketika ada ya najis-najis gitu saya selalu bilang cuci gitu. Atau bawa dalaman lebih untuk diganti gitu kan. Karena kebetulan waktu itu saya ketua regunya. Kan ada, kalau ketua rombongan kan orang tua saya ketua regunya di 10 orang tuh, dia ikut sama saya. Ya begitu Mas, jadi pengalamannya itu luar biasa ya. Jadi alhamdulillah setelah pulang gak lama orangnya meninggal. Terus apalagi ada kejadian apa yang menarik lainnya? Ada yang agak horor ya. Nah ini waktu saya haji juga nih, setahun itu juga 2007. Jadi tempat saya itu maktab saya itu di wilayah. Jadi maktab itu kayak pemondokan ya. Pemondokan itu kayak hotel, tapi bukan dibilang hotel juga, bukan hotel ya. Kalau kita bilang di sini persamaannya itu kayak rumah susun gitu ya. Iya, kayak apartemen. Tapi rumah susun gitu ya. Kayak rumah susun begitu. Nah ini jarak tempat saya itu di daerah Jumaizah. Jumaizah itu kira-kira kita 2 km dari Masjidil Haram. Ya itu agak jauh ya Mas ya. Kalau ke itunya ke apa? Ke Minanya? Kalau ke Mina ya berarti kan lewat Aziziyah dimuter lagi itu. Kalau ini jauh juga. Iya, jauh juga. Jadi harus muter lagi. Saya ada di kurang lebih mungkin 2 kilo, 3 kilo ya. Itu saya dekat dengan
Baladia itu kayak Dewan Kota Mekah, kayak wali kota gitu ya, wali kota Mekah. Di situ dekat situ. Nah, itu jaraknya sekitar 2 kilo. Kemudian juga bangunannya itu bangunan tua, Mas. Jadi bangunan mungkin tahun 70, 80 waktu itu kan saya 2007 ya. Jadi kalau kita lihat emang agak aneh, serem gitu ya, udah agak-agak kusam gitu ya. Cuma karena emang haji kan kebutuhannya banyak ya. Semua bangunan yang bisa dipakai pasti dipakai. 3 juta orang. Nah, 3 juta orang. Apalagi 2 kilo itu termasuk ring 1, Mas. Ring 2, maaf, ring 2. Ada lagi ring 3 tuh, lebih jauh lagi. Yang pakai bus salawat itu ya. Ada lagi. Nah, itu kebetulan dapatnya di situ. Kemudian ya satu kamar itu 4 orang. 4 orang. Saya ada sama ayah saya sama 2 jamaah lain gitu ya. Nah, di situ awal-awal ya kayak biasa, nggak ada hal aneh gitu kan. Saya di kamar nomor 5 kalau nggak salah, 5 berapa gitu. Pokoknya lantai 5 lah. Nggak ada yang aneh lah, biasa aja normal. Nah, pas malam kedua atau ketiga tuh mulai deh tuh ada kejadian-kejadian kayak horor gitu, Mas. Jadi itu keran kamar mandi tiba-tiba udah dimatiin, nyala lagi. Kamar sekan itu kan suite ya, satu kamar mandi ada 2 ruang kamar tidur gitu ya. Saya tanya ke sebelah, "Pak, keran Bapak hidupin?" "Enggak," gitu. Saya tutup kan, nggak lama ada yang ngetok, tok begitu dibuka nggak ada. Saya kesel kan, saya tanya kamar sebelah, "Pak, tadi ketok pintu saya?" "Enggak," gitu. "Terus siapa yang ngetok dong?" gitu kan, nggak tahu gitu ya. Akhirnya masuk lagi. Sampai pada akhirnya tuh yang paling serem waktu itu, saya lagi tidur ya, Mas ya, tidur siang tuh abis umroh gitu ya. Kan waktu itu kita selesai hajian kan melaksanain umroh ya, Mas ya. Panas? Iya, waktu itu lagi kalau nggak salah lagi musim panas ya. Capek tuh, Mas, saya tidur aja tuh habis belum lepas ihram. Jadi udah langsung tidur aja dah karena saking capeknya ya. Pas saya tidur saya mimpi, Mas, ketemu perempuan ya, itu pakai abaya. Jadi ceritanya nih, saya di mimpi saya masuk ke dari di luar dari hotel saya ini, dari maktab saya. Saya lihat ke lantai atas tempat saya itu ada asap. Wah, ada kebakaran ini gitu kan. Buru-buru saya naik langsung. Di mimpi saya itu ya, naik lift. Begitu dibuka tuh, udah di lantai 5 dibuka itu gosong semua kan. Saya lihat di lantai saya. Panik kan. Wah, ini saya lagi sama orang tua, saya pikir. Saya ke kamar saya buru-buru cari orang tua saya, cari ayah saya. Begitu saya buka pintunya, itu ada perempuan, Mas, duduk pakai abaya hitam. Matanya tuh putih semua. Putih semua. Jadi memang horor banget gitu ya, kayak kuntilanak kalau, tapi dia pakai abaya hitam. Belum sempat saya tanya atau gimana, tiba-tiba dia bangun, loncat ke jendela, dia loncat dari jendela gitu ke bawah, dari lantai 5. Nah, bangun, begitu jatuh, bangun tuh saya, kaget. Nah, itu saya simpen ceritanya, saya paling kembang tidur gitu ya, mimpi buruk nih, ada diganggu setan, saya pikir gitu, biasa lah, karena nggak baca doa tidur gitu kan. Nah, besoknya lagi, ada lagi namanya, ya sebut aja Haji R ya, temen sekamar. Nah, dia mimpi juga, Mas. Mimpi, ya karena ini dia udah agak kebapaan, agak tua gitu ya. Dia nggak cerita. Tapi ya rasa mimpinya sama gitu ya. Baru yang ketiga nih, namanya kita sebut aja lah Ayub lah ya. Nah, bukan nama sebenarnya, nama samaran Ayub lah. Nah, si Ayub ini masih sekolah, Mas, SMA waktu itu. Ini bandel bukan main, Mas. Jadi dia dihajiin sama orang tuanya dengan harapan nih nanti tobat di sana. Iya. Dia mimpi juga. Bangun-bangun kayak orang ketakutan gitu ya, kayak orang kesurupan gitu lah. Histeris gitu ya. Saya tanya, "Kenapa? Pulang gitu." "Pulang? Kenapa pulang?" "Serem gitu." Ya kayak ketakutan gitu ya. Saya tanya, "Udah pelan-pelan minum dulu." Kenapa?" "Tadi saya dicerita ada perempuan di sini, ada setan," gitu kan. Perempuan. "Gimana?" gitu. "Di sini pakai baju hitam, matanya putih, terus dia loncat." Nah, langsung kita konfrontir tuh, sama mimpinya. Saya tanya ke haji yang tadi itu Haji R ya, dia juga sama mimpinya. Saya juga sama mimpinya. Kita konfrontir dah, ini sama mimpinya. Nggak lama, babe saya nyampe itu. "Ada apa nih?" kan gitu ya. "Mimpi apa? Mimpi setan." Nah, kata babe saya, "Ya gue juga sama." gitu. Jadi mimpi gimana tuh? Iya, berempat itu sekamar, mimpinya sama. Akhirnya kan ayah saya suruh tanya, coba tanya bawab itu kayak penjaga pintu, resepsionis orang Bangladesh ya. Jadi tanya ke bawah itu siapa, ada apa dulu di sini gitu. Tanya kan sama orang tua sama saya tanya gitu kan. Dia pakai bahasa Inggris, bahasa Arab sedikit-sedikit. Dia kan juga bahasa Arabnya nggak ini ya.
Amiyah jadi Mas. Nah diceritain sama dia dulu memang sekitar 10 tahun yang lalu pernah ada kebakaran di situ, dan di situ ada yang meninggalnya karena bukan terbakar, jadi dia loncat dari lantai yang tempat saya tidur itu jadi diganggu. Kalau menurut ini saya ya, menurut kalau pendapat saya mungkin ini korin ya. Jadi bukan hantu gentayangan atau apa, ini korinnya jin yang penampakannya serupa dengan kita, yang Allah ciptakan mirip sama kita. Nah, itu gangguin di situ, gangguin kita. Masuknya di mimpi ya? Masuknya di mimpi. Tapi itu juga sempat ganggu itu, ketok-ketok pintu ya Mas ya. Kemudian kamar mandi juga airnya sering dihidupin. Padahal di sana kan Mas tahu sendiri, air itu kan susah ya Mas ya. Apalagi kalau di pondokan yang modelan seperti saya itu ya, pondokan yang untuk orang haji, karena orangnya banyak, kebutuhan airnya juga banyak. Kalau dibuang-buang itu kan mubazir gitu ya. Saya pikir ada orang iseng, ternyata memang nggak ada. Memang itu ya kerjaan orang, makhluk yang iseng itu, jin tadi, kayak gitu. Cari perhatian ya. Cari perhatian, betul. Mungkin cari perhatiannya itu biar orang tahu ceritanya, terus kemudian doain dia. Nah kan, itu gitu. Akhirnya gimana ngilangin itu, orang tua saya bilang udah kita ruqyah mandiri aja. Kita bacain doa, baca Fatihah untuk Fulanah binti Fulanah gitu ya di situ. Kita kan nggak tahu namanya. Nah kalau kata orang Bangladesh tadi, orang India yang loncat. Jadi kita bacakan Fatihah buat dia, kita doakan, udah. Ya alhamdulillah itu nggak ada lagi mimpi-mimpi yang aneh, digodain atau diganggu gitu, kayak gitu. Kan itu masih tanah haram ya, lingkungannya. Ada jenis makhluk itu nggak sih sebenarnya? Ada Mas. Jadi malah kan di Al-Quran ada kan surat jin ayat 1 sama 2 kan. Kan kul uhiya apa tuh di Al-Quran tuh ya. Saya lupa ayatnya, artinya gini. Katakan wahai Muhammad ya kan, bahwasanya kamu diwahyukan. Kemudian ada sekelompok rijal pemuda minal jinni mendengar ya yastami'un al-Qur'an, mereka mendengar Al-Qur'an gitu, mendengar bacaan Al-Qur'an. Lalu mereka berkata, kalau sami anak Qur'anan ajaba, kami mendengar bacaan Al-Qur'an yang ajaib gitu, yang sangat menarik gitu kan. Yahdi ilal birri fa'aman nabi, menunjukkan yahdi ilal rusydi fa'aman nabi, menunjukkan kepada kebenaran, maka kami beriman kepadanya. Nah, itu tempat turunnya surat jin itu yang ayat 1 sampai 2 itu. Ada tempatnya Mas, namanya Masjid Jin. Masjid Jin. Ketika sekelompok jin itu masuk Islam, diislamkan oleh Rasulullah langsung. Iya. Nah, benar kejadian di Masjid Jin. Nah, itu pernah ada kejadian. Oh, gimana ceritanya? Nah, itu kan kalau tempat saya, maktab saya itu pasti lewat Masjid Jin kalau mau ke Haram, ke Masjidil Haram. Jadi yang saya lewatin Masjid Jin, kemudian ada Jannatul Ma'la namanya, kuburan Ma'la tuh, kuburannya Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah, Mbah Maimun Zubair di situ juga makamnya kan. Nah di situ ada Masjid Jin sebelumnya. Nah di situ pernah saya waktu itu kan jadi ceritanya saya udah niat nih, nanti besok saya mau sholat subuh di masjid, karena emang jauh Mas. Kalau jalan kaki itu harus setengah jam atau 1 jam sebelum azan, karena memang ya 2 kilo. Dari masjid itu? Dari maktab saya ke masjid gitu ya, ke Masjidil Haram. Kalau mau naik mobil boleh, cuma lumayan. Ya kalau kita hitung aja kan living cost berapa sih gitu. Kalau kita naik mobil terus habis nanti. Saat itu bisa lawat belum seperti sekarang. Banyak bisa lawat ya, yang untuk jamaah Indonesia gitu ya. Kalau mau jalan kaki, nah saya jalan kaki itu. Setengah jam? Jalan kaki jadi 1 jam sebelum azan saya jalan kaki. Nah saya ya jalan, begitu saya lewat di depan Masjid Jin, itu ramai Mas, dan itu ada suara azan. Saya pikir nih udah azan aja, udah mau sholat gitu ya. Wah terketinggalan nih. Wah pasti kalau di sini udah azan, udah ada yang mau sholat, Haram udah sholat pasti kan. Masjidil Haram udah sholat. Cuma saya jalan ke sana ketinggalan. Saya sholat lah di situ. Begitu saya masuk, kok ini aneh gitu ya. Kok orangnya kayaknya seger-seger banget gitu, cerah-cerah gitu ya. Kayak macam-macam itu, ada orang Indonesia, ada orang Pakistan gitu ya. Saya nggak ada pikiran aneh gitu ya. Cuma emang wah kayaknya emang udah waktunya sholat di sini gitu, udah azan. Terang gitu, kayak masjid dibuka. Kalau azan kan memang dia dibuka, boleh sholat di situ kan. Nah, karena itu sejam sebelum subuh ya. Nah itu sejam sebelum. Nah biasanya kan ada azan pertama sih ya. Azan pertama, saya jalan ke situ. Udah takbir tuh, ya saya sholat kan bareng tuh sholat. Selesai sholat, balik ke pondokan. Nah di pondokan baru azan yang kedua. Allahu Akbar. Ya, orang tua saya, lu ngapain balik gitu kan, kata orang tua saya, kata ayah saya, Padlan, ngapain balik? Aja dong. Ini udah azan, lu ngapain balik? Kan orang tua saya emang nggak ikut karena emang jauh kan. Lah, bukannya udah sholat tadi?
Lalu sholat di mana? Itu di masjid ini bukannya udah sholat. Wah udah jangan dibahas gitu kan ngomong. Saya udah paham, udah jangan dibahas. Sholat lagi kata saya. Emang kenapa Be? Udah ntar ceritain gitu ya. Ya kalau menurut orang tua saya, ya saya juga ngerasa ini aneh gitu kan. Ya saya sholatnya sama bangsa mereka gitu. Jadi ya mungkin pada saat itu mungkin dibuka pandangan batin saya, di situ lihat orang lagi pada sholat, jadi ikut sholat di situ. Ternyata ya belum sholat gitu kan. Wah itu sampai merinding tuh saya Mas. Jadi saya pikir secara dohir kelihatan seperti manusia. Saya nggak mikirin ini pasti setan atau nggak kepikiran yang aneh-aneh. Jadi saya ya bingung gitu. Saya pikir kok ini, mohon maaf ya Mas ya, bahasa saya ini, kok gua begini amat ya. Haji pertama kali pengalamannya kayak begini terus gitu ya. Ada yang dikerjain setan di dalam kamar gitu kan. Nah ini sholat bareng bangsa itu gitu. Jadi waktu yang sama tuh.